Kota Bitung. Kembali lagi telah hadir untuk memberikan informasi-informasi menarik tentang kota ini for ngoni semua. Dan semoga setiap pekerjaan yang ngoni lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum mendengarkan informasi dan berita menarik tentang kota ini, kita akan kasih sebuah lagu for ngoni semua. Tetap semangat, terus berkarya. Buat teman-teman yang mau cari oleh-oleh Kota Bitung, silakan mampir di UMKM Corner yang ada di lobi kantor Wali Kota Bitung. Sejak dulu kala Garut 23. Silakan Garut 23. Izin Pak melaporkan pada pukul 9.55 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, gempa ini berpotensi tsunami serta diperkirakan akan terjadi gempa susulan, Pak. Segera lakukan asesmen dan koordinasi dengan jajaran 28, jajaran 39, jajaran 25 TNI Polri. Segera dirikan posko tanggap darurat bencana. Belum Pak, perintah dilaksanakan. Sebagai informasi, kantor wali kota terdampak dan mengalami kerusakan berat. Kepada seluruh jajaran SKPD diharapkan untuk tenang dan kemudian semua mengarah ke jalur evakuasi sebagaimana yang sudah kita tetapkan bersama. Sekali lagi kepada seluruh SKPD diingatkan untuk mengaktifkan seluruh HT dan kemudian diharapkan semua berkumpul di titik evakuasi yang telah ditetapkan. Setelah menerima petunjuk dari Wali Kota Bitung, saya langsung mengarahkan tim reaksi cepat untuk melaksanakan asesmen di lokasi bencana. 23 Charlie, Garut 23. Maju, Bu. Charlie segera lakukan asesmen di gedung Wali Kota dan laporkan hasilnya. Baik, Bu. Segera dilaksanakan. Tim segera bergerak ke lokasi. Kita akan ke lokasi dan jaga keselamatan diri masing-masing. Kita lihat data yang perlu diambil data dan kita akan laporkan sebentar. Kita akan segera bergerak. Tim reaksi cepat langsung menuju lokasi untuk melakukan asesmen. Ayo cepat-cepat turun. Izin melapor, Bu. Saya monitor ada satu orang yang terjebak dengan tempat dengan kondisi tertimpa atap. Ambil bantuan dari tim medis. Belum Pak, dimonitor langsung oleh jajaran 39. Tetap waspada, laporkan perkembangan selanjutnya. Itu terinformasi Garut 39 ada yang tertimpa bahan bangunan di lantai 4. Silakan tim bereaksi cepat menuju ke situ
koordinasi dengan Garut 23. Ya, Bitung Rescue monitor. Ya, Bitung Rescue monitor. Ada satu orang itu yang terjebak di lantai 4. Tolong segera menuju ke lokasi. Yes, tim segera menuju ke lokasi. Laporan diterima. Di situasi seperti ini, pentingnya untuk menghimbau kepada masyarakat agar jangan panik. Oleh karena itu, Wali Kota memantau perangkat pemerintahan agar segera melaporkan situasi terkini dan segera mengevakuasikan masyarakat yang terdampak. Pintu sudah berada di lantai 4. Segera sampaikan kepada masyarakat situasi dan kondisi ini dan harap tenang, cari titik kumpul terdekat dan kemudian segera mengajak masyarakat untuk menuju titik kumpul. 3. Itu Pak, begitu. Rekan kondisi di Kecamatan Gerian, terutama Gerian Bawah, bagaimana terakhir posisi terakhir? Mengapa posisi terakhir masyarakat Gerian dan lokasi dalam keadaan aman Pak? Saya ada di Gerian Bawah Pak. Bikopi Pak melaporkan untuk Cepungo dan Lima. Ada laporan bahwa ada beberapa bangunan yang roboh, korban belum diketahui, masyarakat sementara ditenangkan oleh pemerintah setempat. Lanjut Pak. Tiba-tiba terjadi kebakaran di lantai 4 gedung kantor Wali Kota dan perlu penanganan yang cepat. Guys, kebakaran guys. Terima, posko damkar monitor. Ya, silakan masuk Bu. Ada kebakaran di gedung kantor Wali Kota. Mohon bantuan pemadam. 10-an batu, damkar menuju. Oke, saya ulangi. Menuju lantai 4. Setelah menerima laporan, damkar langsung dengan cepat menuju lokasi kebakaran. Situasi seperti ini perlu cepat dan tanggap untuk mengeksekusi. Bukan hanya peralatan, tetapi personilnya juga harus siap. Langsung informasikan saja. Untuk sementara ini situasi kebakaran belum bisa ditangani, sementara ditangani oleh petugas pemadam. Pada saat proses evakuasi, tiba-tiba terjadi ledakan di lantai dasar, sehingga korban tidak bisa dievakuasi melalui tangga, harus dicari jalur evakuasi alternatif. Jaran 39 monitor. Monitor, silakan masuk. Standby, korban akan segera diturunkan dari lantai 4. Yang akan menurunkan korban untuk hati-hati. Akhirnya, korban bisa diselamatkan. Tim Bitung Rescue
dengan cekatan menangani korban dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Oke, sip. Naik. Kegiatan simulasi ini pun akhirnya selesai dan ditutup dengan evaluasi dari wali kota. Untuk jajaran yang terlibat dalam simulasi tanggal 12 Mei ini, semua kami menyampaikan terima kasih banyak karena sudah turut terlibat dan memberi diri untuk latihan saat ini. SOP itu standar operasi prosedur wajib dipahami. Nah, SOP ini untuk meyakinkan apakah terlaksana dengan benar dan baik, satu, latihan. Tanpa latihan, walaupun sifatnya simulasi, tapi kalau simulasi harus diyakini bahwa itu kejadian sesungguhnya. Kalau itu tidak dianggap sebagai kejadian sesungguhnya, ketika terjadi kejadian sesungguhnya dengan kondisi yang kemudian tidak kita perhitungkan dan prediksikan, kita sulit mengambil DP nama korektif. Action di lapangan, dia akan menyesuaikan dengan kondisi itu. Tak ada rotan akar pun jadi. Nah itu harus memang dipahami. Kalau seandainya ada tali di lapangan, ganti pakai apa? Kalau seandainya tidak ada nih tempat angkut dengan yang alat seperti tadi, kalau terjadi di banyak tempat, apakah sudah dipikirkan apa yang kemudian harus menjadi pengganti dengan latihan tali temali yang pas? Diketahui mereka akan mengikat dengan cepat dan tepat. Nah ini perlu selalu dipahami agar dalam setiap simulasi orang makin hari makin terampil. Masyarakat makin merasakan bahwa tim TRC kita, bahwa tim penanganan bencana kita telah siap. Kalau mereka telah siap, otomatis ketenangan masyarakat itu perlu ada. Dengan simulasi seperti ini, pemerintah berharap ke depan agar masyarakat semakin siaga menghadapi bencana. Karena bencana bisa datang kapan saja, dan bencana merupakan urusan bersama. Salam tangguh!